Sore Sobat Tani, ketemu lagi di vlog review. Kali ini saya ingin membahas mengenai satu varietas padi yang sudah umum, sudah banyak petani yang menanam varietas ini yang di belakang saya ini. Dan dia tipe padi yang saya katakan dia kelas premium. Jadi di belakang saya ini itu adalah padi dari varietas Mentik Susu 12 atau yang sering disebutnya sebagai varietas mentik susu lokal Magelang. Ya betul, Magelang kota di Jawa Tengah. Jadi ini merupakan dulunya itu varietas lokal yang ada di daerah Magelang di Jawa Tengah yang sangat terkenal. Kemudian dilakukan perbaikan untuk menjadi varietas nasional oleh teman-teman dari Balai Besar Tanaman Padi. Dibuatlah, dirilislah seperti yang Sobat Tani lihat di belakang saya ini. Kenapa saya menanam varietas ini? Karena saya tertarik dengan rasa nasinya yang sering kali saya dengar atau ya dibicarakan lah oleh para teman-teman Sobat Tani pemerhati pertanian. Rasa nasinya yang sangat bagus. Nah, tapi di musim ini secara keseluruhan Mentik Wangi Susu ini saya bisa katakan enggak terlalu bagus. Karena dengan tinggi tanaman yang Sobat Tani lihat di belakang saya ini itu hampir 120 cm. Sedangkan di deskripsinya plus minus 112. Jadi ya kurang lebih memang tinggi tanaman ini cukup tinggi. Sebetulnya musim ini adalah musim tepat karena di tempat saya sekarang ini adalah musim kertemase atau musim kemarau. Tapi di perjalanan penanaman hujan. Dan padi ini dihantam hujan sekitar 1 minggu yang lalu. Hujan yang cukup lebat, banjir juga, dan akhirnya boom, roboh semua. Padi ini belum mencapai umurnya. Sebetulnya kalau secara sebenarnya padi ini berumur 120 hari setelah tanam atau 135 hari setelah semai. Tapi sepertinya saya akan panen padi ini lebih awal. Karena kalau Sobat Tani lihat nanti setelah narasi ini foto atau video, itu Sobat Tani bisa lihat roboh semua padinya udah. Karena kalau dibiarkan ya beresiko sekali. Jadi kita akan panen lebih awal. Jadi mungkin data secara realnya mungkin belum bisa saya dapatkan, tapi berapa hasil panen nanti ini tetap saya akan masukkan di video ini, berapa perolehannya. Saya tidak menanam tidak terlalu luas untuk varietas ini karena saya masih mencoba seperti itu. Dan keunggulan dari varietas ini sudah jelas dia punya punya bau yang aromatik. Rasa nasinya pulen dengan kadar amilosa 16,16%. Berarti nasi ini betul-betul luar biasa dan bisa dimasukkan dalam kategori beras premium. Dan kalau dilihat secara visual, Sobat Tani, secara visual di sini bentuk gabahnya dia agak bulat dan ukurannya agak kecil. Tidak besar seperti jenis padi yang atau kalau seperti yang Sobat Tani sering lihat adalah padi Jepang. Ini tidak masuk dalam kategori Japonica, tapi masuk ke dalam kategori ciri padi. Agak kecil-kecil, ya size-nya seperti ini. Tapi jumlah butirannya cukup banyak. Yang sempat saya berapa hari yang lalu saya menghitung itu butirannya paling terendah 170 dan tertinggi ada di kisaran 260 butir per malainya. Tetapi begini Sobat Tani, bila Sobat Tani ingin menanam padi ini lebih disarankan untuk Sobat Tani tidak menanam di daerah Sobat Tani yang endemis Blas, Tunggro, Santo Monas. Nggak tahan padi ini.
memang secara deskripsinya tertulis beberapa strain dia tahan, beberapa ras dia tahan. Tapi di lapangan di mana tempat saya lokasi ini sebenarnya tidak terlalu sekali untuk serangan blast, tapi padi ini betul-betul dihantam habis-habisan blast, Xanthomonas. Beruntungnya tempat saya bukan endemik tunggro, jadi lebih aman. Jadi saran saya untuk sobat tani, untuk ya tidak saya anjurkan menanam bila di daerah sobat tani betul-betul endemis untuk padi ini. Jumlah anakan produktif untuk padi ini standar antara 18, 20, ada yang 22 untuk anakan produktifnya, jadi masih standar. Dan potensi hasil juga 7 ton, 7,5 ton, jadi masih oke, masih bisa kita perlukan, bisa kita pakai. Cuma permasalahannya adalah di rasa nasi. Biasanya para pembeli gabah kurang berminat dengan padi-padi seperti ini. Kalau di tempat saya nggak tahu kalau di tempat sobat tani, mungkin para pembeli gabah bisa membeli. Jadi kalau saya di sini, saya akan akan panen padi ini dan saya akan olah menjadi beras dan saya menjual berasnya, karena ini masuk kategori beras premium. Dan beberapa varian dari mentik wangi susu ini itu ada banyak. Yang saya tahu itu ada yang dari Jawa Timur, itu ada. Terus ada teman yang juga dari Jawa Barat itu juga ada, punya varian mentik susu. Tetapi ya untuk varietas nasionalnya adalah yang ini, yang di belakang saya ini, yang varietas mentik wangi susu 12 Magelang. Jadi ini milik dari teman-teman BP Padi atau pemerintah yang mengeluarkan ini. Oke, saya rasa cukup review. Kalau ada pertanyaan atau kita mau saling sharing, bisa di kolom komentar di bawah sini, atau saya lebih aktif di Twitter. Sobat Tani bisa add Twitter saya, ada nanti di box deskripsi bawah sini, bisa Sobat Tani lihat. Dan jangan lupa bantu untuk subscribe, berikan like kalau Sobat Tani suka, dan komen. Dan silakan kalau mau sharing ke grup-grup tongkrongan Sobat Tani yang berbicara tentang seputar dunia pertanian. Oke, kita lihat nanti panennya dan hasilnya. Ciao Sobat Tani.
Woi,